Shalom. Tuhan saudaraku yang kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau baru kemarin Jumat yang lalu saya boleh tiba di Jakarta dengan keadaan selamat, tidak kurang 1 jam juga, dan pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, jadi saya kesana itu tidak ada waktu senggang, ya. Siang sore terus, ya kan, menyatakan kehendak Tuhan inginkan. Dan ada 2 jiwa di perahu yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah saya pulang kemarin, saya dengar dari Pak Tony ada 2 jiwa lagi Samarinda yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, saya percaya juga dalam kasih-Nya kita boleh senantiasa hidup di dalam kehendak-Nya. Baik, saudara yang kasih, kita akan mendengarkan firman Allah pada saat ini yang terambil di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya undang kita mungkin berdiri. Saya akan membacakan ayat dan ganjil sebentar, Bapak Ibu Saudara kasih membacakan ayat dan benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi karena ada saudara kita dari jadi kecil pegangannya. Karena kemarin saudara kita ada dari Tangerang yang ingin hadir. Apa benar dia hadir? Ya, dia kemarin jadi ada seorang anak Tuhan yang rindu untuk boleh datang ke tempat ini. Mungkin dia tahu atau tidak alamatnya yang pasti. Dia akan menelpon, tapi tak boleh saya salah, saya silent sehingga mungkin dia tidak tahu kemana ininya, ya, arahnya, ya. Tapi tolong coba dilihat, ya, dicek, ya, karena dia janji mau hadir pada saat ini, ya. Salah seorang saudara kita yang belum pernah kita layani, tapi dia belum mau dan masih keras untuk tidak percaya tentang pesan. Ya, mudah-mudahan dia hadir pada saat ini dan kita boleh bersama-sama bersyukur. Ya, saya lupa tadi saya tadi. Baik. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi oleh karena kasih karunia Allah, maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, baik tubuh, roh, dan jiwa. Dikatakan oleh Brother bahwa bagian dari tubuh kita ada 3 bagian. Pertama, tubuh, roh, dan jiwa. Dipersembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus. Ya. Jadi yang kudus, firman Allah berkata tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa kekudusan. Jadi yang kudus, jelas kata kudus di sini jelas sekali, ya. Dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan lagi itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan itulah ibadah kita yang sejati, bukan kita mempersembahkan persembahan korban, bukan. Tetapi kita sungguh-sungguh mempersembahkan baik tubuh, roh, dan
ini Tuhan mau supaya pola pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Dan Tuhan ingin supaya kita berubah daripada apa? Akal pemikiran kita, akal budi kita berubah baik tubuh, roh dan jiwa, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sorry, suara saya rada apa namanya, sudah habis ya. Jadi memang mudah-mudahan saya masih bisa keluar suara saya ya. Kita melihat apa yang terjadi pada waktu hari penciptaan, di mana Allah sudah memberikan kepada setiap benihnya itu suatu kuasa pengubahan. Untuk apa? Untuk menghasilkan dirinya di dalam setiap potensi yang ada di dalam miliknya, yang dia miliki, untuk menghasilkan dirinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi di dalam kita itu ada kuasa pengubahan ya. Sama halnya dengan Adam dan Hawa, mereka memiliki kuasa pengubahan ya. Kita melihat karena Allah menjadikan manusia itu sempurna, segambar dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, dan Allah menciptakan miliknya, kepunyaannya itu sempurna, tidak bercacat celah, baik tubuh, roh dan jiwa. Dan itu terlihat dari apa yang Adam menyatakan pada saat dia memberi nama ya binatang-binatang yang ada di dalam Taman Eden. Di situ terlihat bagaimana karakter daripada Adam seperti Allah. Dia sanggup mempunyai kuasa untuk menciptakan sesuatu baik. Dan kita melihat bahwa mereka adalah gambar dan rupanya Allah. Tetapi akibat dari dosa, maka sebagian dari ciptaannya sudah begitu rusak bentuknya sebagai anak-anak Allah, dan bertentangan dengan firman menurut jalan yang sudah Dia berikan kepada kita, yang sudah disediakan untuk kita untuk berjalan di dalam jalannya. Kita melihat saudara punya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akibat dari dosa, maka bentuk ciptaan Allah itu telah rusak ya. Akibat dari dosa, maka ada sakit penyakit. Akibat dari dosa, maka ada masalah. Akibat dari dosa, maka ada problem. Akibat dari dosa, maka ada kesesakan, kesukaran. Itu semua akibat daripada dosa. Dan kita tahu, semuanya kita tidak perlu yang namanya itu listrik ya, karena awalnya tidak ada listrik. Kita tidak perlu itu yang namanya mobil, karena pada mulanya tidak ada mobil. Amin ya, puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang untuk saudaraku. Tadi waktu itu pagi saya baru diingatkan, makanya tolong cek lagi. Nah benar memang dicek oleh surat kita memang ada ya. Baik. Nah itulah yang Allah inginkan daripada kita, supaya kita berubah sebagaimana yang Dia kehendaki, sebagaimana yang Dia rindukan, sesuai dengan gambar dan rupanya. Baik, apa yang dikatakan oleh Brother Baden, perhatikan. Allah telah melakukan
Jadi sesungguhnya potensi yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah kuasa untuk merubah, kuasa untuk mengubah, bukan untuk menciptakan lagi. Tetapi iblis memiliki kuasa untuk merusak, bentuknya beda. Ya, iblis mempunyai kuasa untuk merusak. Ya, tetapi di dalam diri saudara dan saya ada potensi kuasa untuk merubah atau mengubah sesuatu yang rusak menjadi baik sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, apa saja yang telah dirusak? Ya, apa saja yang telah dirusak oleh iblis? Ya, sudah diambil dari keadaan yang semula. Iblis mempunyai kuasa untuk merusak bentuk yang semula dengan apa? Dengan pengetahuan. Jadi itulah cara iblis merusak bentuk yang semula dengan apa? Dengan pengetahuan yang diajarkan kepada Hawa, dan Hawa menerima pengetahuan iblis, dan dia menangkap pengetahuan itu, dan akhirnya apa? Sudah kasih diberikannya kembali kepada si Adam, suaminya. Nah, ini yang dirusak oleh si iblis. Ya, dengan cara apa? Pengetahuan, peradaban, kebudayaan. Soalnya pengetahuan, peradaban, kebudayaan itu berasal dari siapa? Ya, dari iblis. Saya kan katakan kepada saudara pada saat ini, ini dikatakan oleh Brother. Saya tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, ya, tentang dunia ini, dan entah apa lagi, atau seberapa tinggi pendidikan Anda, itu semuanya berasal dari iblis. Dan saya akan buktikan itu kepada Anda dengan kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu berasal daripada iblis. Dan Allah ingin membalikan kembali kepada ciptaan yang Allah. Allah ingin membalikan kembali kepada apa yang semula dijadikan sempurna, tak bercacat celah. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi setiap mempelai Tuhan di akhir zaman ini. Tidak tahukah saudara bahwa di dalam diri mempelai itu ada potensi kuasa berubah, dan kita sanggup berubah sebagaimana yang Allah inginkan, menjadi serupa segambar dengan Dia. Karena firman Allah di dalam Matius 5 ayat 48, tolong dibuka. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di Blau. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita akan menuju di dalam kehendak Tuhan, yaitu apa? Sempurna. Karena firman ini membawa kepada kita kesempurnaan. Tetapi sebelum kita masuk ke tempat ini, kita harus melewati gerbang lebih dahulu. Amin. Buat tolong tunjukkan kepada saya tentang tabernakel ini. Tabernakel. Ya. Kita melihat hal ini di tabernakel Musa. Kita tidak akan masuk sampai ke sini. Amin. Sebelum kita melewati apa? Pintu gerbang. Ya, kita tidak akan sampai ke sini sebelum kita melewati pintu gerbang.
Artinya apa? Ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobat. Hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu gerbang yang harus kita lalui. Kita tidak akan sempurna, kita tidak akan bisa hidup kudus tanpa kita melalui gerbang tersebut. Percuma kita melakukan namanya itu doa, puasa, ya, tetapi gerbangnya tidak pernah kita lalui. Gerbangnya itu Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobat, ya, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Banyak orang di akhir zaman ini akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, melakukan mujizat demi namamu. Tapi apa? Yesus berkata, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau. Ya, baik, kita akan membaca hal itu di dalam Matius 7. Tolong seorang bantu saya baca. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dari Kejadian sampai Wahyu, inilah kehendak Bapa kita yang di surga, melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Jadi kita harus melakukan ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu, jangan sepotong-sepotong, ya. Dan Tuhan ingin kita melakukan itu bukan setengah-setengah, tetapi sebelumnya kita harus masuk melalui gerbang. Ya, kalau kita mau masuk ke rumah melalui pintu, ya harus melalui pintu, bukan melalui jendela. Kalau kita masuk melalui jendela, berarti pencuri. Dan Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Dan Tuhan ingin supaya kita sepadan. Dengan cara apa? Dasarnya kita harus tahu. Setelah itu kita bertumbuh. Ya, kita tidak akan dapat melakukan firman Tuhan sebelum kita masuk dengan dasar yang benar, dengan pertobatan yang benar. Ya, banyak sekarang, ya, saya menemui di Berau kemarin, ya, mereka kaget ketika kita menerangkan tentang baptisan, ya. Dan Tuhan bawa firman itu, baik saya dengan Brother Tony, bahwa firman itu menuju ke arah baptisan. Karena inilah gerbangnya sebelum kita masuk menjadi sempurna. Setelah itu kita bawa dan mereka bingung. Berarti kami harus dibaptis kembali. Ya. Kalau baptisan itu tidak sesuai dengan Alkitab, maka kita harus dibaptiskan kembali dengan baptisan yang benar sebagaimana yang Tuhan inginkan.
Karena mereka berlatar belakang dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Baptisan mereka ya Islam, tetapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu harus dipastikan itu benar sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak, harus dibaptis. Baptisan hanya sekali kalau itu benar. Ya. Mereka bertanya kemarin kepada kami, pas waktu seminar juga ada pertanyaan yang demikian. Ya. Nah, mereka bicara, lah bagaimana dengan Kisah Rasul 2 ayat 19 dan 20? Di situ dikatakan, jadikanlah semua pergilah dan jadikanlah semua bangsamu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Matius, sorry. Ya, di pikiran saya Matius, tapi yang keluar ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, jelas. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jelas, tolong. Kalau bahasa Inggrisnya jelas. Ini saya juga kemarin juga dapat berkat juga, karena saudara kita bertumbuh dan mengenalkan hal ini. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Di sini jelas, bukan in the names, bukan nama-nama, tetapi satu di sini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan dalam nama-nama. Jadi Bapa itu bukan nama, Anak itu bukan nama, Roh Kudus itu bukan nama. Itu siapa? Gelar. Namanya siapa? Namanya apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka melakukan baptisan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan ini adalah perintah. Matius 28 dan 19 itu adalah perintah, tetapi prakteknya apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Dan ini harus dilakukan. Ya. Saudara yang kekasih, kita percuma belajar tentang pesan, tetapi dasarnya kita salah. Pondasinya kita salah. Setelah itu apa yang terjadi? Kita sedikit agak terjadilah frontal kemarin, tapi puji nama Tuhan. Ya, ada 2 orang, ya 2 orang suami istri. Dia melihat dengan kacamata Allah. Dia melihat, ya sebenarnya pertama kali dia keras, tapi setelah dia renungkan, ya akhirnya dia menerima. Dan sebelum kami balik ke Balikpapan pada hari Jumat, ya malam, bukan pada hari Jumat, hari Minggu, ya Minggu malam setelah saya ibadah KKR, saya menyatakan tentang baptisan kembali dan juga tentang Natal kepada mereka. Akhirnya mata mereka terbuka, ya, dan 2 orang suami istri itu minta dibaptis malam itu juga. Tapi saya bilang, karena baptisannya itu kira-kira mungkin 1 kilo, karena kita mesti turun ke sungai dan orang itu tidak juga membawa ganti, akhirnya ditunda di Senin paginya. Sebelum kami berangkat ya dari tempat di perahu itu menuju ke Balikpapan, pagi jam 6 kami sudah melakukan acara baptisan. Kita lihat, ya 2 orang, ya saya percaya 1 orang saja, ya bertobat, ya melakukan firman Tuhan, maka sisi surga bersorak-sorai. Kita mau supaya baptisan kita benar, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Ya, saudara bisa tanya kepada Tuhan, ya tentang siapa itu nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Mereka bukan nama, mereka gelar. Sama halnya dengan mawar saro, sama halnya dengan bunga bakung di lembah, sama halnya dengan
kita masuk di dalam kesempurnaan. Nah, Tuhan ingin setelah kita masuk di dalam gerbang, maka kita harus bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Baik. Kita melihat. Nah, semua kebudayaan di bumi, semua kekuatan ilmu pengetahuan dan segala sesuatu berasal daripada iblis. Dan itu adalah Injilnya. Jadi iblis memakai Injil, iblis juga punya Injil. Yaitu apa? Pengetahuan, kebudayaan, dan semua yang berasal daripada dunia ini. Itulah Injilnya iblis. Itulah kitab sucinya iblis. Dia berusaha mengecohkan manusia saat ini supaya manusia tidak bersandar kepada firman Allah, tetapi manusia bersandar kepada ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh iblis pada waktu di Taman Eden. Nah, semakin orang pintar, semakin dia punya pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, banyak daripada mereka yang pada akhirnya menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini telah terjadi. Ya. Dia telah berkorban tentang pengetahuan pada waktu di Taman Eden, dan dia sudah mengambil pengetahuan itu, pengetahuan yang diselewengkan, yang bertentangan dengan firman dan kehendak dan rencana Allah. Dan sekarang dia punya 6.000 tahun untuk melakukan dengan seperti yang sudah dikatakan Allah, hanya saja dengan suatu cara yang menyelewengkan dan mengambil sejumlah waktu yang ada di sana untuk memperkenalkan Edennya sendiri. Iblis, kalau Allah dulu membuat Taman Eden, ya, pada waktu Adam dan Hawa, tapi iblis juga, ya, menciptakan dan membuat Taman Edennya sendiri. Kapan itu? Yang saudara, yang kita tempati sekarang adalah, kita tahu ini bukan Edennya bukan Edennya Allah, ini Edennya iblis. Dunia ini sudah diserahkan kekuasaannya kepada iblis. Ya. Dan kita tahu iblis begitu rupa untuk membodohi, ya, untuk mengelabui setiap anak-anak Tuhan supaya mereka jangan bersandar kepada firman Allah. Kita tahu kalau sampai anak-anak Tuhan, ya, bersandar pada firman Allah dan melakukan firman Allah yang benar, maka di dalam diri anak-anak Tuhan mempelai itu ada potensi untuk mengubah, untuk berubah. Tetapi sayang, potensi itu tidak nyata kelihatan. Potensi itu ada di dalam diri kita dan itu harus dikeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertumbuh sebagaimana yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Sehingga kita tahu bahwa Allah menginginkan daripada Anda dan saya satu perubahan. Karena yang abadi dari kita adalah perubahan. Nah, kuasa itu sudah ada, potensi itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Tinggal kita mau nggak kita melakukannya, memakai kuasa itu untuk mengubah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita menjadi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tolong buka lagi tabernakel. Ya. Lihat. Ada nggak tabernakel yang itu yang besar? Yang satu lagi. Coba kalau saya cek lagi. Nah, ya, betul. Ya. Nah, kita lihat.
Kita masuk dari sini gerbang. Ya, kita masuk. Ya, dari gerbang. Disinilah, ya. Akhirnya kita dibaptis, masuk di dalam pembenaran. Ya, kita dibenarkan di sini. Setelah itu, ya, kita berada di ruang kudus. Ruang kudus itu di sini ada apa? Meja roti, ya. Di sini ada tempat penyembahan dan di sini ada kaki dia, ya, pelambang firman, penyembahan dan karunia-karunia Roh Kudus. Banyak gereja-gereja saat ini hanya sampai di sini. Ya, mereka sudah merasa sampai di sini, tetapi mereka masih ada di sini. Ya, belum cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Kita harus masuk lagi menuju ke ruang Maha Kudus. Kita harus sampai pada titiknya di ruang Maha Kudus. Di sini yang menerangi siapa? Tiang api. Ya, di sini yang menerangi terang daripada kaki dia. Di sini yang menerangi adalah matahari dan bulan. Terang itu adalah terang matahari dan bulan. Kalau kita di sini belum masuk di sini, kita masih di sini di halaman. Ya, sama halnya dengan orang dunia. Yang menerangi mereka apa? Matahari dan bulan. Ya. Gereja-gereja Pentakosta hanya sampai di sini. Di ruang kudus. Ini kaki dia yang menerangi mereka. Mereka sudah merasa hebat kalau mereka sudah memiliki karunia-karunia Roh Kudus, berbahasa roh. Saya katakan, ya, bahasa roh itu bukan tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kita sudah berbahasa roh. Saya bisa berbahasa roh, tapi itu bukan tanda kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu melakukan firman 100%, 100%, melakukan firman 100%. Nah, mereka sudah bangga sampai di sini, ya, sampai di ruang kudus. Kita harus masuk ke tahap yang lebih lagi, ruang Maha Kudus. Siapa ruang Maha Kudus? Ini adalah tiang api. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Lihat, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara tahu, dan itu harus sesuai aturan sebagai imam besar, harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita melihat hal itu. Kalau kita lagi membahas hal ini, ya, saya pernah belajar tentang salah imam besar itu. Kalau salah jalan melangkah masuk ke ruang Maha Kudus, dia juga akan mati. Ada satu saja yang tidak dipakai oleh imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus, dia pun juga mati. Dan ini dilakukan hanya setahun, satu kali. Bayangkan. Sama halnya kalau kita sudah ada di ruang Maha Kudus, bagaimana kehidupan kita harus sesuai dengan firman. Bagaimana cara berpakaian, ya, seorang wanita. Amin. Di sini dikatakan oleh Brother, setiap janji yang dibuat Allah digenapi. Setiap benihnya Allah adalah sebuah janji. Saudara-saudari, saudari-saudari, dia berkata kepada saudara-saudari, berhentilah memotong rambut, karena itu adalah suatu hal yang asing di hadapan Allah. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 11. Bagaimana, ya, rambut perhiasan, rambut adalah perhiasan wanita, kepala wanita, ya. Berhentilah memakai pakaian yang tidak pantas, karena itu adalah kekejian baginya. Saudara bisa melihat di dalam Ulangan 22 ayat
masih melayani denominasi. Tetapi apa? Ya, tetapi membiarkan istri Anda untuk melakukan hal seperti itu. Ya, masih pakai rambut pendek, masih pakai yang wanita pakai celana panjang. Itu tidak pantas bagi orang-orang Kristen. Kembalilah kepada firman. Ambillah firman itu, maka ia akan bertumbuh. Ia pasti bertumbuh karena kuasa pengubahan Allah yang membawanya ke tempat yang semula. Ia sedang dalam perjalanannya pula kembali, membawa kembali lagi sekarang. Dia sedang kembali lagi ke tempat di mana ia dulu berada. Jadi sesungguhnya kita ini sedang pulang, ya, membawa kembali kepada yang semula. Dan Tuhan menginginkan kita tidak bercacat dan bercela. Gimana tentang perhiasan? Baik, kita bukanya di dalam 1 Petrus. Saya ingatkan dia. Ya. 1 Petrus 3. Ayat 1 mulai. Tolong satu orang bisa dibacakan. 1 Petrus 3 ayat 1, hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, ya, jelas. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi nggak perlu istri itu banyak ngomong, ya. Ya. Lihat, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, terus perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Amin. Tetapi perhiasanmu adalah manusia batiniah, ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Wow. Ya, inilah. Jadi, ya, jelas. Kita buka lagi di dalam 1 Timotius. Gak tahu Tuhan bawa ke sini. Ya. Timotius berapa?
1 Timotius 2 ayat 8 mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Iya, jelas. Ya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau juga memerintah ya laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Berikutnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jadi ini harus saya buka. Kenapa? Supaya kita jelas. Ya. Ya, kenapa wanita di sini tidak ada yang tampil? Ya, kenapa harus laki-laki? Ya, karena bukan Adam yang lebih dahulu jatuh, Hawa yang lebih dahulu jatuh dan tergoda. Ya, nah kita lihat, ya bagaimana penampilan seorang ya perempuan di dalam jemaat. Nah, tetapi semuanya itu kita harus ada prosesnya, masih dulu melalui pintu gerbang. Dan kita coba terbuka lagi tadi, tolong dibuka lagi. Ya, satu lagi. Nah, di ruang Maha Kudus ini kita sudah berada di sini. Tapi seringkali kita bermain-main di sini, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Kita masih mau main-main di sini. Ya, kita sudah sampai di tempat ini. Kita tahu belum cukup kita hanya sampai di ruang Maha Kudus. Ada satu lagi yang harus kita tuju, yaitu di dalam tabut perjanjian. Artinya firman itu menyatu, firman itu bersatu. Saya yakin mereka yang sudah hidup di dalam tabut perjanjian, artinya firman itu menyatu, ya. Orang-orang ini sudah berubah. Diperbaharuinya lah akal dan budinya, pemikirannya. Dia bukan lagi memikirkan apa yang daripada dunia, tapi dia memikirkan apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan. Dan kita mau saat ini kembali ke awalnya, kepada mulanya Allah menciptakan dirinya sendiri di dalam Adam dan Hawa. Kembali lagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah masuk dalam proses ini? Ya, tapi seringkali kita mengandalkan dengan hikmat yang berasal daripada dunia. Sekarang dia sudah mendapatkan sebuah Eden di sini, di bumi, dan itu penuh dengan hikmat dan ilmu pengetahuan. Itulah Injilnya. Di permulaan itu pengetahuan pada awalnya, ya, itulah pengetahuan dan hikmat yang daripada si ular. Masih ingat hal itu? Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya, siapakah kain itu sesungguhnya? Ya, apakah dia anak Adam? Adam bisa jawab? Ya, iya. Apakah kain itu anak Adam? Bukan. Dari mana dasar Alkitabnya? Anda tahu? Dari mana dasar Alkitabnya? Hah? Kejadian? Ini sudah sering kali dikasih tahu, ya.
Dari mana dasar Alkitabnya? Hah? Kejadian yang jelas bahwa Kain itu berasal daripada si jahat. Hah? 1 Yohanes 3 ayat itu dasarnya. Ya. Karena Kainlah bapa daripada ilmu pengetahuan, hikmat daripada dunia ini. Dia yang membuat peradaban, dia yang membuat kebudayaan di dalam dunia. Karena Kain berasal daripada benihnya si ular. Ya, kita ulang lagi. Jadi jelas kalau ditanya, siapakah Kain itu? Apakah Kain anak Adam? Bukan. Ya, Kain itu dari si jahat. Ya. Tertulis di mana? Di kitab mana? 1 Yohanes 3 ayat 12. Jadi jelas. Jadi kita pun harus tahu memberi pertanggungjawaban. Kain itu ya berasal dari si jahat. Mana ayatnya? Ya, nanti saya tanya dulu sama pendeta saya, jangan Bapak Ibu. Lah, ya kita lihat. Bukankah seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya? Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar, segala perbuatannya jahat. Itu Kain. Nah, kita buka lagi, ya. Kalau kita mau lebih tahu lagi, ya, di dalam silsilah daripada keturunan Adam itu tidak tertulis nama Kain. Di mana itu? Hah? Kejadian berapa? Kejadian 4 katanya. Ya. Kejadian 5. Tidak ada itu tertulis nama Kain. Tolong ya, tidak dibantu ya. 1 ya. Jadi jelas. Jadi kita tahu ini kalau bisa suruh catat ini ayat-ayat ini. Ya, lihat. Setelah Adam hidup 130 tahun dan dia memperanakan seorang laki-laki rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, tadi ya, di sini tidak ada tertulis ya nama Kain. Coba baca nanti di Kejadian 5. Ya. Ini perjanjian lama. Apakah tertulis juga di dalam perjanjian baru? Ya, di mana? Di Matius. Di Markus. Lukas berapa? Lukas 3 ya? Ayat 37 dan 38. Coba lihat. Nah, perikopnya itu. Perikopnya apa di situ? Silsilah Yesus Kristus. Ya, ayat 37. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set. Harusnya kalau di sini ada anak Kain. Tapi ada anak Kain ada nggak? Anak Set, anak Adam, anak Allah. Nggak ada lagi kan? Jadi sudah bisa Kejadian 5 ya, nggak ada tertulis dari silsilah ada tentang Kain. Terus di Lukas 3 ayat itu nggak ada juga silsilah daripada Yesus Kristus tentang Kain. Jadi nggak ada Kain tertulis di situ. Dan Kain memang bukan benih daripada si Adam. Di mana itu tertulis? Kejadian 4 ayat 1. Kita baca. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka
Kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, coba pada tunggul bahasa Inggris saya dulu. Ya, and Adam, artinya apa kalau bahasa Inggris saya? Sama, new. Ya. New itu memang arti wajarnya mengetahui. Tapi juga bisa diterjemahkan sebagai menyetujui. Menyetujui, ya. Tapi kalau kita lihat new ini berasal daripada no, ya. Jadi jelas artinya Adam telah tahu, ya. Jadi kalau saya lihat di sini bukan bersetubuh, ya. Kita lihat daripada King James 2:11 ini bukan bersetubuh. Adam telah tahu Hawa istrinya telah mengandung dan melahirkan Kain. Ya. Jadi memang ada dua terjemahan. Tapi kalau yang jelas itu new, arti kata new itu berasal daripada no. New itu artinya telah tahu. Jadi Adam telah tahu Hawa istrinya telah mengandung. Ya. Jadi inilah yang menjadi kontroversial, ya, daripada hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Dan mereka menyangka bahwa Kain adalah benih daripada Adam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pernah menyatakan bahwa Kain itu benih daripada Adam. Ya, kalau kita melihat lagi di dalam Kejadian 3 ayat 20 kalau tidak salah. Ayat 14. Di ayat 15. Ayat 14 ya. Kejadian 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu, dengan perutmu. Jadi keadaan ular itu dulu bukan begini, bukan merayap, ya. Tapi setelah dikutuk maka dia merayap. Nah, sama ular dulu punya tangan, punya kaki. Ular bisa bicara nggak? Bisa nggak ular bicara? Bisa. Karena setelah tertulis dia berbicara kepada Hawa, dia bisa berbicara. Cuman ular itu bukan manusia. Ular itu binatang. Sebelum dikutuk dia namanya serpent. Tapi setelah dikutuk dia menjadi snake. Nah, itulah. Nah, kita melihat ayat 15. Aku, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini siapa? Ular. Ya, dengan perempuan ini, antara keturunanmu. Siapa ini? Ular. Dan keturunannya, keturunan perempuan itu, keturunan si perempuan itu. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara soal keturunan, soal benih, seed. Ya. Between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Jadi benihnya, ya, akan merumukkan ke kepalamu, dan benihmu akan merumukkan tumitnya. Jadi bicara soal benih. Berarti kalau bicara soal benih, ada sesuatu yang terjadi, tidak? Ada
ada something wrong yang terjadi di Taman Eden. Ya, kita bicara soal pergumulan. Ini dirusak oleh si iblis. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang diajarkan melalui ular. Pengetahuan apa itu? Apa? Seks. Ya, kita sudah dewasa semua. Pengetahuan seks. Itulah pengetahuan. Karena di surga itu tidak ada yang namanya seks. Amin. Gitu. Karena seks itu dari daging dan Allah itu roh. Amin. Dan selalu bertentangan, daging dengan roh selalu bertentangan. Seks. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. And Adam called his wife name Eve because she was the mother of all living. Jadi ibu, ya, ya. Kejadian 4 ayat 17 dan Kejadian 4 ayat 25 artinya juga sama. Iya, Kejadian 17 ayat 4. Kejadian 4 ayat 17. 17, ya. Baik. Sebentar, coba. Ayat 17. Kejadian 4. Mengandung lah. Oh ya. Jadi ini juga artinya memang bersetubuh. Bersetubuh. Yang Ya. ayat 25 juga. New juga ya. Ya, benar. Ya. Ada bersetubuh pula dengan istrinya. Ya, baik. Ya. Balik lagi ke ayat yang pertama, mohon maaf. Ya. Baik. Bagus, Bu. Enggak apa-apa. Ya. Di situ dikatakan New. bukan, di situ dikatakan Hawa melahirkan 2 kali. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Selanjutnya tanpa ada persetubuhan lagi dilahirkanlah Habel. Oh iya. Jadi artinya bukan tahu tapi memang bersetubuh. Bersetubuh. Tapi persetubuhannya cuma sekali dari untuk Habel. Ya. Tapi Kain bukan berasal dari Adam. That's right. Oke. Ya. Jadi semakin jelas ya, semakin clear ya. Ya. Jadi memang kita harus terbuka ya. Jadi kita melihat hal ini, coba Lur. Awal dulu. Ya. Jadi ayat 1. Baik. Jadi sebenarnya kata new ini ada 2. Ya. 2, yang pertama artinya bisa bersetubuh, tapi bisa juga artinya telah tahu, betul Bro? Jadi ada 2 perkataan di sini, ya. Tapi kalau kita melihat nanti di ayat 17 dan 25 yang dikatakan oleh Brother Tunggul, ya kita melihat jelas arti kata new, ya. Tetapi umumnya dipakai kata new ini, yaitu tahu, betul ya? Umumnya tahu karena dia past tense daripada know, K-N-O-W, know, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini, ya kan, tidak ada persetubuhan lagi sebenarnya di antara Hawa dengan Adam, ya. Jadi ada sekali bersetubuh, tetapi dia bisa melahirkan 2 orang anak. Jadi benih itu dari 2 jenis, ya, dan dari 2 laki-laki, ya, yang berbeda dengan 1 orang perempuan, betul? Nah, ini adalah pertama kalinya bayi kembar, lain bapak, betul? Nah, ini yang mengakibatkan kalau kita melihat dari sini terus ke bawah, ya, dari sini terus ke bawah, dan kita melihat bahwa Kain itu sebenarnya bukan anak Adam, karena kita melihat lagi di sini di dalam Alkitab tidak tercatat bahwa Kain itu adalah benih daripada
sudah jelas saya kira ya, tidak perlu kita ingat lagi. Nah, ya berikutnya ayat 20 tadi. Ya, and Adam called his wife named Eve, dan Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Perhatikan, semua yang hidup, termasuk binatang. Firman Allah berkata bahwa manusia tanpa roh Allah sama sifatnya dengan binatang. Jadi di dalam diri kita itu mempunyai sifat binatang, dan sering saya katakan diri kita itu sering namanya punya sifat karakter seperti babi. Tahu sifat babi? Tahu? Ya. 2 Petrus 2 ayat 22, tolong baca. Ini sifat babi ini yang sering kali ada di dalam diri kita. Enggak secara kita sadari. Ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mati kembali lagi kepada seringkali kita seperti sifat babi, kembali lagi kepada dosa. Kita sadari sebenarnya sifat ini ada dalam diri kita. Ini yang harus diubah dengan apa? Dengan kuasa Allah untuk mengubah, untuk merubah. Karena Allah telah memberikan potensi kuasa itu di dalam diri setiap kita. Dan kuasa itu ada di dalam diri saudara dan saya. Cuma pernah nggak kita memakainya? Pernah kita mempraktekannya? Ya, sebenarnya secara tubuh saya lelah sekali hari ini. Ya, badan saya semakin panas tinggi. Ya, semakin malam semakin panas. Ya, secara tubuh sudah tidak lagi punya kekuatan. Tapi saya percaya, ya, roh Allah yang ada di dalam diriku, diri Anda lebih besar dari roh Allah yang ada di dunia ini. Tergantung kita bagaimana kita memakainya. Ya, di dalam perjalanan ke Brau kemarin itu betul-betul saya tidak ada waktu istirahat sama sekali. Ya, kami tidur bukan di hotel, kami tidur di rumah gembala sidang, dan kami harus tidur di atas lantai. Bayangkan, ya, kami mandi turun ke kali. Jadi ada lagi waktu kami untuk berlayar, tapi kami tahu bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya saya secara pribadi dilatih untuk menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi. Secara tubuh saya lelah sekali. Semalam Pak Utahaya datang dan Pak Utahaya lihat kondisi saya, ya, di perut saya itu sakit, badan saya panas. Wah, gimana ini? Ya, saya tekan lihat aja besok lah Pak, saya bilang begitu. Ya, suara saya sudah habis ya. Ya, tapi saya tahu, ya, ini yang harus saya lakukan. Tergantung pakai kuasa Allah itu di dalam diri saudara. Ya, memang saya tadi saya katakan dengan Tuhan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Terus terang, hari ini saya tidak ada persiapan sama sekali Bapak Ibu. Ya, karena kondisi saya memang semalam saya sudah tidak bisa, sudah capek sekali dan sangat lelah sekali. Dan begitu sampai di Brau, malam kita langsung acara KKN. Ya, kami tidur jam 1 malam. Paginya jam 9 pagi kami sudah seminar. Ya, seminar sampai jam 4. Seminar selesai, kami mandi-mandi, malamnya berangkat Sabtu malam untuk acara KKN. Tidur kami jam 1 malam. Paginya kami ibadah.
minggu pagi kami ibadah. Ya, sampai selesai ibadah jam 2, jam 3. Istirahat sebentar, malamnya kami ibadah KKR lagi jam 7. Pulang sampai rumah jam 2 malam kami baru tidur karena agak jauh. Ya, Senin pagi, ya, acara-acara baptisan, jadi tidur kami kurang. Acara baptisan jam 6 pagi. Setelah itu kami berangkat ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan jam 3 sore istirahat sebentar, 1 jam, 2 jam. Malamnya Senin malam kami sudah ada ibadah KKN lagi. Paginya kami berangkat ke Samarinda dari Balikpapan. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, saya langsung diajak sharing, ya. Sampai Balikpapan itu jam 2 diajak sharing, ya, sama istrinya Pak Tony sama semua jemaat yang hadir. Sampai selesai malamnya kami ibadah lagi, ya. Paginya dari Rabu pagi jam 9 jam 2, ya, jam 9 saya sudah pergi untuk mencari persiapan untuk perjamuan kudus dan basuh kaki. Kami cari semua dan persiapkan. Jam 2 kami diundang, ya, untuk ngajar di anak sekolah SMA. Malamnya ibadah jam 7 sampai jam 1 malam, ya. Jam 2 kami baru tidur, ya. Sudah terima kasih. Tetapi saya ada pelajaran yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita mau taat dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan kita senantiasa memakai kuasa Allah, ya, terasa memang capek, terasa memang melelahkan, tetapi saya percaya ada sukacita sendiri di dalam hati kita pada waktu pelayanan. Dan terbukti Tuhan menunjukkan kuasanya. Ada seorang ibu yang sudah dikatakan sudah lama sekali dia bebal untuk tidak mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat saya mengajarkan tentang baptisan, ibu itu mengerti dan ibu itu dijamah oleh Tuhan, dan saatnya setelah kami pulang ibu itu dibaptis. Ada seorang Dayak, keturunan Dayak pada saat itu, seorang bapak, dia daripada muslim. Pada saat itu dia datang, dia mendengarkan apa yang harus saya sampaikan tentang baptisan. Orang itu percaya dan bapak itu juga dibaptis. Pada Jumat kemarin dia dibaptis. Saudara yang kasih, baptisan ini adalah hal yang dasar. Dan inilah pintu gerbang kita menuju ke sana. Ya, kalau ada di antara kita yang belum dibaptis benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kepada saudara, saudara harus dibaptis, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rendahkan dirimu, ya, terima firman, dan kau masuk di dalam firman kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berpujian. Sebelum kita berdiri, kita berpujian kembali. Oh Bapa yang mengasihi, Lord Jesus, hallelujah, amen, amen, Lord Jesus, Bapa yang mengasihi, hidupnya Bapa yang mengasihi. Engkau
Bahwa firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan Kau akan berbuat sesuatu. Apa yang ingin Kau nyatakan di dalam kehendak Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi sempurna sama seperti Engkau adalah sempurna. Karena firman-Mu telah berkata, karena itu jadikanlah Engkau sempurna seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Dan kami rindu Tuhan pada saat ini kami mau masuk di dalam bagian daripada Engkau sendiri. Tapi kami tahu Tuhan, kami harus melalui jalan yang utama yang harus kami lalui, yaitu kami mau masuk dalam pintu gerbang itu Tuhan, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Kau berikan karunia-karunia Roh Kudus bagi kami. Bapa, kami rindu bagi setiap mereka yang rindu untuk menerima baptisan apa yang dikatakan dalam firman pada saat ini. Haleluya. Jesus. Glory Jesus. Kalau musik setengah suara saja, setengah suara. Haleluya. Haleluya. Kami rindu pada saat ini Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk melakukan kehendak Allah, saudara mau bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kau boleh mengangkat tangan. Kalau ada di antara saudara yang rindu, saya katakan, rindu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, maka biarlah engkau datang kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kalau ada di antara saudara, Yesus, Kau melihat kami semua pada saat ini. Sekali lagi saya nyatakan, sekali lagi saya nyatakan, jangan kau melihat ke kiri atau ke kanan. Kau pandang keselamatan itulah pribadi. Kalau di antara saudara yang mau rindu untuk masuk kepada kehendak Allah, bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau boleh mengangkat tangan dari tempat dan saya akan berdoa lagi pada saat. Haleluya. Kami tahu firman-Mu itu hidup Tuhan. Kami tahu Kau tidak pernah berubah. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami pada saat ini, supaya kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Firman berkata, pada saat firman dinyatakan, janganlah keraskan hatimu, tapi relakan dirimu datang kepada Dia dan lakukanlah kehendak-Mu. Mari Bapa, kami percaya Tuhan, firman ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dan mengoreksi kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan. Karena jika Kau telah berfirman, tidak ada salah dengan firman itu. Dan saya nyatakan, ada sesungguhnya beberapa orang yang rindu untuk menerima baptisan, tapi mungkin mereka malu atau mereka sungkan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan pada saat ini. Engkau yang telah menaruh dalam hati hamba-Mu, dan itu tidak akan pernah salah. Terima kasih Bapa, bila saatnya dan waktu-Mu saja, karena indah pada waktu-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan kepada hamba. Secara tubuh hamba lelah, secara tubuh hamba tidak mampu, tapi Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan itu bagi hamba. Terima kasih untuk jemaat-Mu pada saat ini. Hamba percaya dan yakin di dalam waktu-Mu dan indah ialah hal itu boleh terjadi, karena Engkau yang sudah berfirman bagi kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.